Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang menyusun persamaan kuadrat pada mata kuliah Kapita Selekta Menengah yang diampu oleh Bapak Redi Hermanto, SPD MPD. Perkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri ada Laila Majdu dengan NPM 212151011. Lalu ada Depan Rizky Hadiansyah sebagai pemateri pertama dengan NPM 212151004. Lalu ada Iis Juhairiyah sebagai pemateri kedua dengan NPM 212151029. Yang terakhir ada Kuliatun Nazmi Haulah dengan NPM 212151023. Di sini kami ada pokok bahasannya. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi mencakup tentang apa sih definisi persamaan kuadrat itu, lalu bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat tersebut. Lalu yang kedua, permasalahan. Permasalahan apa yang dihadapi sebagai peserta didik untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut. Yang ketiga ada solusi yang dapat diambil oleh peserta didik untuk memudahkan permasalahan menyusun persamaan kuadrat. Selanjutnya, kita akan cermati dan pahami tentang menyusun persamaan kuadrat yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Identifikasi dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang berpangkat tertingginya 2 atau berorde 2. Pengertian polinomial sendiri, jadi polinomial atau suku banyak merupakan sebuah sistem persamaan yang mengandung koefisien dan atau variabel dalam beberapa suku yang sesuai namanya. Jadi untuk contoh dari persamaan kuadrat sendiri, yaitu ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a, b, dan c adalah bilangan real dan juga a tidak sama dengan 0. Jadi untuk a sama dengan 0 itu tidak dinamakan persamaan kuadrat dikarenakan nanti persamaan x kuadrat akan menjadi 0. Nah, bentuk umum ini juga merupakan variabel atau nilai yang belum diketahui dan belum memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun persamaan kuadrat. Seperti apa sih caranya? Caranya ada 2. Yang pertama ada jika diketahui akar-akarnya. Misalnya, diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2 untuk mendapatkan persamaan kuadratnya dan bisa disubstitusi akar-akar tersebut ke persamaan berikut. Misalnya ya, X kurangi X1 dikali X kurangi X2 dengan X1 dan X2 adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Lalu yang kedua ada jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0, atau X tambah B per A X tambah C per A sama dengan 0, dengan X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Saya Iis Juhairiyah dengan NPM 212151029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal persamaan kuadrat, begitupun dengan solusinya. Nah, di sini yang pertama ada masalah yang sering dihadapi oleh siswa, yaitu yang pertama, kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematik itu terkadang kurang teliti dalam menghitung.
misalkan si siswa itu kurang teliti dalam menghitung pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Misalkan dalam persamaan kuadrat tersebut sudah bisa nih memasukkannya, mensubstitusikannya ke dalam soal si angka tersebut, akan tetapi jika mengerjakan itu terkadang kurang teliti, misalkan dikalikan ataupun negatif ditambah negatif, malah ada kesalahan seperti itu. Nah, yang kedua, kesalahan siswa itu belum memahami pengetahuan prasyarat yang diperlukan, misalnya untuk menguasai persamaan kuadrat, penyederhanaan, bentuk-bentuk aljabar, dan memfaktorkan bentuk aljabar. Jadi terkadang siswa itu belum memahami pengetahuan atau konsepnya dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ataupun penyederhanaan bentuk-bentuk aljabar, juga memfaktorkan bentuk aljabar. Jadi siswa itu masalahnya ada dalam belum mengetahui prasyarat atau belum mengetahui konsepnya. Nah, lalu kemudian siswa juga merasa sulit atau kurang memahami dalam menyusun suatu persamaan baru. Jadi poin ketiga itu masalah-masalah siswa itu berkesinambungan dengan poin nomor 2. Jadi siswa itu kurang memahami atau sulit dalam menyusun suatu persamaan baru jika si siswa itu memang tidak mengetahui atau tidak mengetahui dan juga tidak menguasai konsep-konsep persamaan kuadrat, penyederhanaan bentuk-bentuk aljabar, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih solusinya untuk mengatasi masalah-masalah siswa tersebut? Dimana masalah itu kan yang pertama itu kurang teliti, lalu kemudian tidak mengetahui konsep, dan juga sulit untuk membuat persamaan baru. Nah, mungkin solusi yang dapat kami temukan yaitu yang pertama, permasalahan dalam pembelajaran materi persamaan kuadrat itu yang pertama ada lagu lihat tanda. Nah, contohnya tuh seperti ini ya. Lihat tanda, lihat tanda, lihat tanda sekarang. Sama tanda dijumlahkan, beda tanda kurangi. Kalau sama, lihat sama-sama apa. Kalau beda, lihat tanda di depan angka terbesar. Nah, lagu lihat tanda itu berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan, di mana 5 ditambah 12, 5 dikurangi 12, lalu negatif 5 ditambah 12, lalu negatif 5 dikurangi 12. Di mana tandanya itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah, 5 ditambah 12 itu sama dengan 17. Kita lihat dulu tandanya, jika sama dijumlahkan, beda tanda dikurangi. Nah, yang sama itu positif ditambah negatif, 5 ditambah 12 itu tuh sama dengan 17. Dan juga sama antara negatif 5 dikurangi 12, tandanya sama kan, dikurangi, maka hasilnya itu adalah negatif 17. Lalu kemudian jika beda antara 5 dikurangi 12 dan juga negatif 5 ditambah 12, maka jika beda itu lihat tanda di depan angka terbesar. Misalkan di depan angka terbesar itu kan ada 12 ya. Nah, jika beda itu dikurangi 12, berarti hasilnya itu adalah negatif. 5 dikurangi 12, berarti hasilnya adalah negatif 7. Lalu kemudian negatif 5 ditambah 12, hasilnya adalah positif 7. Nah, lalu lagu lihat tanda ini juga berlaku untuk perkalian dan pembagian. Lagunya itu seperti ini. Lihat tanda, lihat tanda, lihat tanda sekarang. Sekarang lihat tanda sekarang. Sama tanda, sama tanda, sama tanda positif. Beda tanda, beda tanda, beda tanda negatif. Nah, jadi maksud sama tanda di sini berarti positif dan beda tanda di sini hasilnya itu adalah negatif. Itu berlaku pada perkalian dan juga pembagian. Dimana jika misalkan positif dikali positif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif karena beda tanda, lalu negatif dikali positif negatif, dan negatif dikali negatif positif. Itu berlaku ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk solusi yang kedua bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan siswa pada materi menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, di sini kita harus menerapkan konsep yang kita berikan ketika memulai sebuah materi. Dari mulai menjelaskan definisi, unsur-unsur, lalu cara penyelesaian akar-akarnya, lalu konsep dari masing-masing cara penyelesaiannya, lalu kita harus memberikan
beberapa contoh yang memuat semua konsep materi tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dijelaskan di awal. Nah, di sini ada soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 dan negatif 7. Nah, di sini penyelesaiannya yang pertama diketahui nih akar-akar persamaan kuadratnya yaitu adalah 3 dan negatif 7. Berarti kamu bisa tulis X1 sama dengan 3, atau akar yang pertama yaitu 3 dan akar yang kedua X2 sama dengan negatif 7. Nah, kemudian kedua akar tersebut bisa kamu substitusikan ke persamaan sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, yaitu dimana jika diketahui akar-akarnya maka rumusnya adalah X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2 sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya menjadi X dikurangi 3 karena X1 nya adalah 3 dan kita substitusikan ke rumus X dikurangi X1 berarti X dikurangi 3 lalu dikalikan dengan X dikurangi X2. X2 nya negatif 7 berarti X dikurangi dalam kurung negatif 7 sama dengan 0. Nah, lalu persamaan tersebut ekuivalen dengan X dikurangi 3 dikalikan dengan X ditambah 7 karena X dikurangi dalam kurung negatif 7 berarti sama dengan X ditambah 7. Lalu kita kalikan nih X dikurangi 3 dengan X ditambah 7. Nah, hasilnya yaitu X pangkat 2 ditambah 7X dikurangi 3X dikurangi 21 sama dengan 0. Persamaan tersebut ekuivalen dengan X kuadrat ditambah 4X. Mengapa 4X? Karena di sana ada 7X dikurangi 3X, berarti hasilnya adalah 4X. Jadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 7 adalah X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah contoh soal yang menerapkan konsep materi apabila jumlah dan hasil akar-akarnya diketahui. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa dan beta serta jumlah dan hasil akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 20. Nah, untuk penyelesaiannya di sana diketahui akar-akarnya adalah X1 dan X2 yaitu alfa dan beta. Kemudian jumlah hasil akar-akarnya yaitu negatif 1, berarti X1 ditambah X2 sama dengan negatif 1. Lalu di sana juga diketahui bahwa hasil kali akar-akarnya adalah negatif 20, berarti X1 dikali X2 sama dengan negatif 20. Nah, kamu bisa langsung substitusi hasil jumlah dan hasil kali akar-akar yang sudah diketahui ke persamaan X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 dikali X ditambah dalam kurung X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaannya menjadi ekuivalen X kuadrat dikurangi dalam kurung negatif 1X ditambah negatif 20 sama dengan 0. Karena X1 ditambah X2 sama dengan 1 dan X1 dikali X2 sama dengan negatif 20. Sehingga persamaannya menjadi ekuivalen X kuadrat ditambah X dikurangi 20 sama dengan 0. Kenapa menjadi X? Karena negatif dikali negatif 1 menjadi 1, sehingga X-nya menjadi positif. Nah, jadi diperoleh persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 20 sama dengan 0. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan tentang menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama ada identifikasi, definisi, lalu cara menyusun persamaan kuadrat itu seperti apa aja sih? Yang pertama ya ada jika diketahui akar-akarnya, yang kedua ada jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya, lalu ada permasalahannya itu seperti apa, solusinya itu seperti apa, dapat memudahkan peserta didik untuk menyelesaikan menyusun persamaan kuadrat. Alhamdulillah telah selesai.
representasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.